Asal-usul kue tiaw ternyata bukan dari Indonesia. Pasti kamu sudah tidak asing lagi dengan perpaduan rasa kue tiaw dan rempah-rempah yang khas. Meskipun sangat populer di Indonesia, ternyata kue tiaw berasal dari negeri tirai bambu alias Cina. Pada zaman dahulu, di Cina, makanan ini disebut kor kue tiaw, biasanya dihidangkan untuk para nelayan atau petani. Pada masa itu, penjualan kue tiaw lebih menargetkan pasar kepada para buruh lokal karena harganya yang sangat terjangkau. Di Cina, ada dua jenis kue tiaw, yaitu kue tiaw khas Hokkien yang identik dengan campuran lauk, seperti bakso ikan, sosis babi, dan kue tiaw Teochew yang identik dengan menggunakan daging sapi dan jeroannya seperti babat beberapa ratus tahun yang lalu saat kue tiaw mulai masuk ke Indonesia. Cita rasa yang diberikan pun diinovasikan agar membaur dengan budaya lokal, karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, sehingga penggunaan daging babi digantikan dengan suwiran ayam atau dengan potongan daging sapi. Ternyata makanan Tiongkok ini banyak digemari masyarakat Indonesia. Salah satu yang paling populer adalah kue tiaw khas Medan, karena menyajikan rasa kue tiaw dengan berbagai topping. Seiring berkembangnya zaman, penyajian kue tiaw juga semakin beragam. Ada pula kemunculan kue tiaw siram yang merupakan jenis kue tiaw berkuah yang disajikan dengan daging sapi. Terkadang kita melihat hidangan kue tiaw ini di pedagang nasi goreng kaki lima sampai di restoran ternama sekalipun. Kue tiaw, kuliner Tionghoa yang populer di Indonesia, nampaknya salah besar jika kita masih merasa berjarak dengan perbedaan dan keberagaman yang ada di tanah air. Hidup di tanah yang sangat kaya dengan keberagaman mulai dari etnis, bahasa, budaya, dan agama. Seharusnya menjadikan diri kita bangga, kita dapat mengenal beragam kekayaan dari budaya manusia, bukan malah menebar kebencian, ingin melumpuhkan, menghancurkan, dan tidak mengakui satu sama lain. Melalui keragaman tersebut, kita juga mengenal berbagai macam jenis kuliner dari masing-masing budaya yang berbeda. Beberapa di antaranya mungkin dikenal di seluruh penjuru tanah air. Salah satu akun kuliner yang dimaksud adalah kue tiaw. Mendengar namanya, pasti Anda sudah dapat menebak asal dari makanan tersebut. Makanan yang satu ini bukan berasal dari suatu daerah di Indonesia, melainkan salah satu kuliner khas dari masyarakat Tionghoa. Tersebarnya masyarakat Tionghoa hampir di seluruh wilayah di Indonesia, terutama di kota-kota di mana banyak penduduk keturunan Tionghoa. Makanan sejenis mie yang berbahan dasar beras ini saat ini bisa dijumpai di mana saja. Banyak lapak-lapak pedagang baik kaki lima hingga restoran kelas atas menyajikan menu ini. Cara penyajiannya pun beragam, ada kue tiaw goreng, ada pula yang berkuah atau rebus, dan disajikan dengan berbagai campuran berdasar selera masing-masing daerah. Sejarah kue tiaw. Di negara asalnya, kue tiaw dikenal dengan nama char kway teow. Makanan ini pada mulanya adalah makanan yang dijual oleh para nelayan dan petani yang merangkap bekerja sebagai penjual makanan di malam hari. Konsumen dari makanan ini pun semula hanyalah para buruh. Mereka memandang char kway teow sebagai makanan yang menyenangkan. Makanan ini umumnya identik dengan etnis Hokkien dan Teochew, masing-masing pun penyajian yang berbeda. Etnis Hokkien menyajikan kue tiaw dengan bakso ikan, laciong atau sosis babi, dan telur bebek. Sedangkan etnis Teochew menyajikan kue tiaw dengan bahan tambahan daging sapi dan jeroannya. Kemudian dalam perkembangannya barulah kue tiaw dengan kuah mulai muncul. Sedangkan di Indonesia, kue tiaw mulai dikenal di berbagai wilayah dan disajikan dengan berbagai resep yang sudah melalui akulturasi, seperti kita kenal dengan kue tiaw Medan, Kalimantan, dan lain sebagainya. Mengingat kebanyakan masyarakat Indonesia beragama Islam, kue tiaw pun mengalami penyesuaian agar dapat disajikan untuk masyarakat Muslim dengan segala kriteria halalnya. Saat ini, kebanyakan kue tiaw yang kita kenal memiliki campuran berupa telur, daging ayam suwir, sayuran, sosis sapi ayam, dan lain-lain. Rasa kue tiaw yang gurih dan sedap sangat bersahabat dengan lidah orang Indonesia. Jika lidah kita saja bersahabat, kenapa kita masih mempersoalkan perbedaan? Sejarah kue tiaw dari char kway teow hingga kue tiaw Medan. Sudah tahukah Anda bahwa kue tiaw ini sebenarnya adalah makanan yang berasal dari Cina dan biasanya dinikmati oleh para buruh
dan pekerjaan. Mari simak ulasan mengenai sejarah kue tiaw berikut ini yang pastinya bisa menambah pengetahuan dan wawasan Anda mengenai kuliner yang satu ini. Peradaban dunia harus berterima kasih pada masyarakat Cina. Sebab dari tangan-tangan terampil merekalah, kini kita mengenal mie dengan segala macam variannya. Sejarah menulis, setidaknya rakyat Tiongkok telah mengonsumsi mie sejak zaman dinasti Han tahun 206 sebelum Masehi. Tentu saja, pada saat itu bentuk dan varian mie yang ada tidaklah seperti sekarang ini. Di masa itu, mie masih berupa adonan gandum sederhana yang bentuknya persegi atau lembaran yang ketebalannya tidak lebih dari kulit pangsit. Dari daratan Cina, mie kemudian mendunia. Mula-mula ke Jepang, Korea, Taiwan, lalu ke negara-negara Asia Tenggara. Kemudian pada saat Marco Polo untuk pertama kalinya membawa mie ke Eropa sepulang perjalanannya dari Cina, Eropa pun mulai mengembangkan mie dengan versinya sendiri. Salah satunya adalah apa yang sekarang kita kenal dengan pasta. Sejarah kue tiaw, salah satu varian mie yang lumayan populer adalah kue tiaw Hanzi, Hanyu Pingin, Guo Tiao, juga disebut SHFN-nya. Mie tipi berwarna putih yang terbuat dari tepung beras ini bisa digoreng atau dimasak kuah. Namun dalam sejarahnya, awalnya kue tiaw hanya digoreng saja. Dalam perkembangannya, muncul varian baru yang dikenal dengan sebutan kue tiaw siram. Kue tiaw siram adalah jenis kue tiaw yang berkuah, sering dimasak dengan daging babi ataupun sapi. Di negara asalnya, kue tiaw goreng dikenal dengan nama char kway teow. Makanan ini pada mulanya adalah makanan yang dijual oleh para nelayan dan petani yang merangkap bekerja sebagai penjual makanan di malam hari. Konsumen dari makanan ini pun semula hanyalah para buruh dan pekerja kasar. Mereka memandang char kway teow sebagai makanan yang membahagiakan dan memuaskan. Seiring berjalannya waktu, char kway teow pun menjadi salah satu menu yang pasti ada di setiap restoran Chinese food di negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kue tiaw goreng adalah yang paling populer di Singapura dan Malaysia. Kue tiaw goreng disebut dengan nama rice noodle atau char kway teow, sama seperti nama aslinya di Cina. Persebaran kue tiaw di Indonesia, kue tiaw di Indonesia merupakan makanan yang cukup populer, terutama di Jakarta dan tempat-tempat lain yang banyak didiami warga keturunan Tionghoa. Di Indonesia, kue tiaw goreng diperkenalkan oleh etnis Hokkien dan Teochew dan sebagaimana makanan-makanan lain yang berasal dari Cina. Penyebarannya di Indonesia berlangsung melalui restoran-restoran Chinese food yang kian menjamur di berbagai daerah. Kemudian resepnya perlahan mulai menyesuaikan lidah orang Indonesia. Meskipun begitu, etnis Hokkien dan Teochew memiliki cara berbeda dalam mengolah kue tiaw. Etnis Teochew yang banyak berdiam di Kalimantan umumnya membuat kue tiaw goreng dengan memberi daging sapi, jeroan, dan babat sapi sebagai pelengkapnya. Itulah sebabnya mengapa di Kalimantan terkenal makanan kue tiaw sapi. Sementara itu, di Sumatera yang banyak didiami kalangan etnis Hokkien lebih terkenal dengan kue tiaw yang dimasak dengan gaya khas etnis Hokkien. Inilah asal mula dari kue tiaw Medan yang memakai bakso ikan, lapsiong sosis babi, dan telur bebek. Berbeda lagi di Riau. Tepatnya di Bagan Siapiapi, kue tiaw yang terkenal adalah kue tiaw Bagan yang dapat ditemukan di berbagai restoran milik warga Hokkien setempat. Mengingat kebanyakan masyarakat Indonesia beragama Islam, kue tiaw pun mengalami penyesuaian agar dapat disajikan untuk masyarakat Muslim dengan segala kriteria halalnya. Saat ini, kebanyakan kue tiaw yang kita kenal memiliki campuran berupa telur, daging ayam suwir, sayuran, sosis sapi ayam, dan lain-lain. Dan dimasak menyerupai mie goreng sesuai selera lidah orang Indonesia.